Mas Mono, apa nama Kasongan itu ada hubungannya sama nama Kiai Song dan Nyai Song? Ya. Oh iya ada. Jadi konon ceritanya bahwa Nyai Song dan Kiai Song itu adalah seorang pelarian yang beliau itu ada beberapa versi cerita. Yaitu dia pelarian dari Korea sama ada yang Oh, itu mengatakan orang Korea ya? dari Cina. Jadi ada dua versi sejarah. Nah, Nyai Song dan Kiai Song itu kan dulu seorang pelarian yang lari dari negaranya mungkin karena perang atau apa, dia mengajukan diri, terus dia sampai di daerah sini. Jadi di sini itu dia suami istri itu melakukan tentang hal yang namanya bukan pelatihan tapi melakukan tentang proses hidupnya itu di sini karena dia seorang pelarian dan menetap di sini hingga dia kan memiliki satu keilmuan yang dia bisa membuat gerabah. Jadi Kiai Song dan Nyai Song itu dia adalah seorang yang ada dua versi ya ini ya dari Cina dan dari Korea yang lari ke sini terus menetap tinggal di sini dan dia bermukim di sini dengan lamanya akhirnya dia melakukan yang namanya aktivitas keilmuan yang dari sana karena dia bisa membuat gerabah dan gerabah itu dia bikin di sini karena melihat daerah di sini mengandung tanah liat yang bagus. Nah, pertama kali orang yang diajak membuat itu adalah Mbah Jembluk. Mbah Jembluk itu adalah bisa dibilang itu adalah cantriknya atau bisa juga muridnya karena dulu yang membantu itu Mbah Jembluk. Nah, dari keturunannya Mbah Jembluk itu berkembang menjadi tentang yang namanya kerajinan itu bukan yang dilakukan tapi lebih pada rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Jadi masih membuat kuali, ngaron, kereng, nah, seputar itu pada yang era, semuanya dari gerabah. ya pada eranya Nyai Song dan Kiai Song dan Mbah Jembluk itu yang meneruskan. Ketika Nyai Song dan Nyai Song wafat itu diteruskan oleh penerusnya dan sampai saat ini juga masih ada keturunan yang ketiga atau keempat itu masih ada. Nah, masih ada sampai sekarang. ya dan makam Nyai Song dan Kiai Song sebenarnya dulu itu kan ada di sebelah barat di rumah penduduk dan dipindahkan ini setelah gempa 2006. Jadi dipindah ke sini makam Kiai Song dan Nyai Song itu. Jadi sejarah Kasongan itu berasal dari kata Kiai Song dan Nyai Song itu yang menjadikan nama Kasongan. Dari kata Kasongan dari Kiai Song dan Nyai Song. Terus berkembang. Nah, terus berkembang dari itu menjadi hal yang namanya industri kreatif atau kerajinan. Pertama kali orang yang melakukan di sini adalah Ibu Sulentoro Sulaiman. Dia dulu adalah seorang dosen dari Universitas Instituper. Itu dia juga mengembangkan di bidang yang lain. Yang awalnya hanya membuat pot dan gerabah, dia membuat ada Jambangan, ada tempat pot, ada tempat payung dan Patung Buddha, ya. Kembang. Itu belum pada era itu belum masih menggunakan teknik gores dan beberapa teknik tanda juga. Nah baru di era kedua itu dimasuki oleh seniman yang namanya Sabto Udoyo dan kawan-kawan dari isi Yogyakarta. Waktu itu masih namanya Asri atau Sisri ya? Masih nama asli itu. Sabto Udoyo mengembangkan itu dan Kasongan itu diresmikan dulunya itu oleh Perdana Menteri Adam Malik yang beliaunya meresmikan bahwa Kasongan ini Desa Kerajinan. Desa Kerajinan atau desa Gerabah dan keramik. Gerabah dan keramik. Dari situlah perkembangan Sabto Udoyo menyentuhnya dengan berbagai kedisiplinan ilmu karena beliaunya juga Dan anu ya bukan sekedar seputar rumah tangga ya. ya Ada unsur artnya. ada unsur artnya dari tersentuhnya oleh para seniman akhirnya yang awalnya hanya rumah tangga menjadi kebutuhan yang ada interiornya, ada artsnya yang itu yang dulunya hanya Lebih bentuk-bentuk meluas lagi ke masyarakat. ya menjadi bentuk ada binatang, ada bentuk hewan-hewan, ada bentuk tumbuh-tumbuhan. Nah, pertama kali yang dilakukan itu adalah membuat bentuk-bentuk kuda. Ada kambing, ada gajah. Itu dikasih ornamen. Ornamennya itu tekniknya tempel.
dia menggunakan teknik tempel. Kalau memang kita kaji atau kita teliti lebih jauh, itu kan ornamen-ornamen yang ada di Eropa, mungkin karena terbawa suatu pengembangan dari kedisiplinan ilmunya yang bagaimana ilmu kreatifnya itu dikembangkan di daerah Kasungan sini. Dikirim ke luar negeri dengan perkembangan. Ya, Ini yang jadi ekspor. ya, jadi ekspor itu sekitar tahun 80-an itu berkembang, terus di 90 sampai 2000 itu berkembang menjadi banyak ekspor yang Masa harus jaya-jayanya, ya, masa perkembangan jaya-jayanya gerabah di itu Kasongan ini pada tahun mulai era dari 97 95 ya 90-an lah, era 90-an itu udah mulai berkembang. Tapi 8 bulan udah mulai dikenal itu. Udah dikenal, kalau 80-an udah dikenal bahwa Kasongan Desa itu Kerajinan, masuk desa kerajinan. Kalau dulu kan, kalau daerah itu kan dulu desa kerajinan, kalau sekarang menjadi desa wisata. Kalau mungkin bisa dijelasin lagi loh, ekspor itu dari Kasongan ini sampai mancanegara itu sampai mana saja, sampai di negara mana saja. Kalau bisa dibilang hampir belahan dunia Eropa dan Timur Tengah itu banyak. Kalau Timur Tengah itu lebih pada sifatnya yang guci-gucian. Tapi kalau yang Eropa itu lebih pada hal-hal yang sifatnya bentuk-bentuk binatang yang mungkin dari segi nilainya yang lebih klasik lah. Kalau ke daerah Timur Tengah itu kan dengan warna-warna yang cerah. Warna-warna hijau, warna seperti itu. Warna apa ya namanya, warna krem atau apa itu banyak di warna. Nah, di Kasongan ini sendiri juga apa namanya, di Kasongan ini sendiri ada yang melanjutkan, yaitu juga dari desa misi juga, yaitu Pak Timbul itu mengembangkan dengan dia membuat pemunculan yang baru, yaitu membuat asbak-asbak, yaitu dengan bentuk orang-orangan dan juga kalau nggak salah pada Olimpiade keberapa itu sebagai ikon, yaitu pas Hanoman. Nah, itu menjadi ikonnya, dan di sini juga banyak pesan buatan dari Kasongan ini ya, dari tempat pensil, asbaknya dan sebagainya itu dari sini. Nah, itu salah satu bagaimana pengembangan Kasongan yang awalnya hanya suatu sentral industri rumah tangga, ya akhirnya berkembang menjadi suatu pengembangan destinasi desa wisata yang sekarang semua bisa dirasakan. Masyarakat bisa. Ya, kita bisa melihat tadi seperti apa pengembangannya. Dan ternyata juga udah dikenal dunia ya Kasongan ini ya. Sudah, bahkan untuk kata Yogyakarta itu kadang juga orang identik. Ya, oh Kasongan, Dendera Gerabah mana Kasongan? Gerabah dan keramik ya. Ya, gerabah dan keramik. Luar biasa. Dari gerabah itu karena juga ini tadi ada pengembangan keramiknya. Kemudian berkembang lagi dengan material dari keramik gitu. Ya, itu kan juga ada pengaruh dari luar bahwa suatu tanahnya itu kan bisa menjadi gerabah dan keramik. Nah, ini prosesnya menarik karena apa? Gerabah itu kan memiliki beberapa pengolahan yang secara dasarnya itu secara tradisional. Nah, itu berkembang menjadi hal yang modern, yang dulunya itu orang sini hanya mengambilnya dari lingkungan sawah sekitar kampung sini, yaitu ada di daerah Gedungan dan ke barat yaitu daerah Bangun Jiwo. Itu diambil tanahnya untuk dibuat gerabah. Itu dengan perkembangan zaman itu digiling menggunakan alat penggilingan. Diproses lagi. Ya, diproses lagi. Dipadu dengan pasir yang halus. Itu akhirnya kan lebih mudah dan lebih cepat karena apa? Terkait dengan ekspor. Banyak minat yang masuk kebutuhan produksi ya kebutuhan produksi itu. Nah, sampai pada hal tersebut menjadikan perkembangan yang dulunya desa ini dulunya sepi. Jembatan itu baru ada ya di tahun sekitar 80 dengan adanya seiring perkembangan desa wisata kerajinan Kasongan. Karena kebutuhan industri dari Kasongan sendiri gitu ya. Bedanya keramik dengan gerabah itu apa? Oke. Jadi kalau gerabah dan keramik itu ada beberapa perbedaannya. Dimulai dari proses pengolahan tanahnya itu dan berbeda. Bahannya, ya? Dari bahan pengolahannya itu sudah berbeda. Kalau keramik itu melakukan proses penyaringan atau diambil saripati tanahnya. Jadi yang digunakan itu kandungan tanahnya yang halus, saripatinya. Kalau gerabah itu hanya dihilangin kotor-kotorannya aja, langsung dicampur dengan pasir. Kalau yang namanya keramik itu tidak ada campuran pasirnya. Yang membedakan itu juga proses pengolahannya dengan melakukan saringan dan tidak.
Itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Terus kalau cara pengerjaannya itu pun ada perbedaannya. Kalau dalam keramik ada teknik tuang, kalau di dalam gerabah nggak ada. Tapi kalau teknik padat ada, cetak padat, di keramik juga ada, di gerabah ada. Nah, yang membedakan juga adalah di proses cara perlakuannya. Cara perlakuannya itu dalam artian di situ mulai pembuatan itu sudah ada beberapa perbedaan. Kesamaannya itu pengeringannya juga sama. Dia menggunakan panas cahaya matahari, tapi tidak juga langsung kena. Yang dinginkan dulu baru dikering. Setelah kering baru dibakar, dijemur dan dibakar. Dan dalam pembakarannya itu berbeda juga. Yang mana gerabah itu tidak lebih dari 1000 derajat. Sementara kalau keramik itu lebih dari 1000 derajat. Kalau dalam ilmu gerabah, pembakaran itu dilakukan 2 kali itu hanya ada satu, yaitu untuk teknik penggosongan atau dari warna merah menjadi hitam. Itu ada. Nah, kalau di keramik itu adanya teknik biskuit. Jadi biskuit itu adalah pembakaran melakukan pembakaran pertama yang sudah merah, itu dikeluarkan dari oven, baru dikasih warna cat. Ketika warna sudah yang diinginkan selesai, itu dimasukkan dibakar lagi. Baru nanti akan muncul warna keramiknya. Jadi kalau keramik itu proses pembakarannya juga dengan suhu yang berbeda di atas 1000 derajat. Nah, itu yang membedakan. Kalau dilempar di penjualan itu yang paling mahal keramik apa? Pecah mas kalau dilempar. Dan dilempar. Nah, kalau dilempar benar pecah. Jadi yang membedakan mahal dan enggaknya itu tergantung kebutuhan. Nah, itu. Karena apalagi berbicara ini Bung tentang masalah fan art dan ini. Kan itu beda lagi nanti. Ya. Berarti ya Mas, ilmu gerabah dan keramik itu bukan dari nenek moyang sini ya? Bukan. Tapi dari Pak Kiai Song. Nah, Nyai Song dan Kiai Song ini yang memberikan keilmuan yang di sini dan diteruskan oleh masyarakat seni, yaitu oleh Mbah Jembluk, Mbah Kiye, dan generasi sekarang. Belum dijelaskan tadi Kiai Song itu ketika muncul dan hadir di sini tahun berapa itu kalau? Nah, kalau dibicarakan tahunnya itu tidak tahu pastinya karena itu masih pada era di mana terjadi peperangan. Jadi mungkin bisa di antara penjajah awal masuk atau bahkan itu pada perang kerajaan karena belum tertulis jelas bahwa Nyai Song ini di sini dia. Makanya jenengan pakai konon tadi ya. Iya, makanya aku bilang konon Dan menurut cerita ceritanya simbah simbah masyarakat Jadi sini. konon Gitu. Konon mas. Ya, konon ceritanya. Nah, itu. Iya. Jadi secara kita melihat Kiai Song ini gurunya mbahnya situ gitu ya. ya, Bisa bisa menurut situ. jadi. Iya, tapi bisa jadi keturunan-keturunannya. Bisa, Keturun-turunan. Nah, itu untuk mengenang juga para namanya beliau-beliau yang memiliki andil bagaimana membesarkan Kasongan itu dari mulai Jalan Bantul yang ke Pura Besar itu ke barat itu sudah memakai namanya Jalan Sabtodoyo. Sabtodoyo. Terus Mbah ke sini ada Di jembatan. Mbah Kiye, terus ke sana itu Mbah Jembluk. Nah, itu orang-orang yang berjasa dalam pengembangan berjasa di Kasongan sini. ini. Ya. Kalau sana Jalan besok desa. tadi ya Jalan Supanan gitu ya. Wah, Jalan Sopanan nih kalau sana itu. Kemudian mas, saya juga mau menanyakan apa sejarah Kiai Song dan mungkin keterlibatannya dalam perkembangan Kasongan ini ada catatannya mas gitu. Apa cuman selama ini dari cerita-cerita sehingga kononnya itu tadi atau ada yang ditulis gitu, tertulis gitu. Kalau secaranya kembali ke kononnya, jadi getok tular. Jadi ilmu tradisi orang dulu kan getok tular. Nah, memang sekarang sudah ada yang menuliskan. Meneliti. Sudah yang meneliti, sudah ada yang menuliskan. Makanya bisa dirunut dari Mbah Jembluk, Mbah Kiye, dan turunannya itu sekarang pada yang beberapa itu bisa dirunut dari situ. Tadi kan udah jelas. Konon. Iya konon. Nggak ada bukunya. Tapi sekarang sudah ada yang membukukan. Sudah. Ya, jadi hanya dirunut. Nggak konon lagi. Itu perorangan atau lembaga? Ada yang perorangan, ada yang lembaga. Jadi kita bisa melihat arsip-arsipnya dari situ. Oh iya iya. Kalau di sini malah nggak ada ya. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Artinya ketika yang menulis itu tidak menyerahkan memberikan kopiannya ke Ya, jadi kalau di sini kan juga ada di Kasongan ada UPT. UPT itu adalah
satu usaha penampungan yang ada di Kasongan ini jadi kayak koperasinya lah gitu kan, itu di sebelah sana itu UBT. Nah, Mas Pono, dalam masa pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun ini kita dalam masa-masa Sama-sama sulit gitu. ya, apakah daerah pengrajin-pengrajinnya terutama di Kasongan ini terus berkarya atau terus berproduksi begitu? Kalau ya jelas terus berbudi, hanya saja kan perbedaannya kan jelas menurun pasarnya Oh, iya, apalagi iya. yang di Ekspor ya. diekspor itu. Oh iya betul. Nah, betul. kalau yang untuk di dalamnya yang domestik itu kan kemarin itu bumpot karena orang begitu pandemik, awal itu orang panik atau bingung mau ngapain. Akhirnya kreativitasnya muncul. Wah, bunga. Akhirnya di sini pot juga meledak. Oh gitu ya. Janda bolong barang itu Ya, ya. ada janda bolong, Wah, ada janda bolong juga. ada, tapi Itu potnya enggak jadi ada janda bolong terus potnya menjadi laris. Mantul Nanti di kita laris. lihat tuh yang janda bolong. Wow, tanaman mas, bukan Oh, potnya. tanaman kok. Ya, bukan pot. Nah. Tanaman maksudnya. Oke, jadi teman-teman jadi jurni bagaimana kita belajar dari yang namanya ilmu gedok tular dengan sejarahan yang konon itu juga bisa diteliti pelan-pelan dan tentunya dari hanya sebuah cerita menghasilkan sesuatu yang nampak yang bisa dinikmati Sama kesejahteraan masyarakat. ya kesejahteraan bagi masyarakatnya seperti yang ada pada beliau Nyai Song dan Kiai Song yang dia merintis gedok tular ilmunya itu sampai Kasongan menjadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang perlu kita catat di sini bahwa jika kita mewariskan harta kepada anak cucu kita itu bisa hilang, Mas. Betul. Boya-boya. Tapi bila kita mewariskan ilmu seperti yang diwariskan oleh Kiai Song sama Nyai Song, itu akan bermanfaat seumur hidup sampai hari kiamat. Dan sampai ke turunan tahun berapa ya? Iya. Itu dicatat oleh seluruh masyarakat Kasongan dan dunia. Oke, konco jeding jurni masih bersama saya Pono, Bosco, Yusuf, Yosef. Eriza. Jadi Nah, tentunya jangan kemana-mana, pokoknya ikutin aja kegiatannya jeding jurni jalan-jalan. Oke, setiap hari apa? Nah, ya hari Minggu toh, Mas. Hari Minggu. Minggu malam jam 19. Lah konsen. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman jeding jurni. Wah.